Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel GGBN. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengenalan handle dan kontrol panel yang ada di monitor. Ini video saya buat terkhusus bagi operator pemula atau yang mau jadi operator ya. Oke, di sini saya menggunakan ekskavator PC400-8. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut videonya. Yang pertama di sini ada namanya starting switch ya. Fungsi starting switch digunakan untuk menyambung dan memutus arus listrik kecuali room lamp. Untuk menghidupkan engine ini fungsinya. Oke, yang kedua kayak kompor gas di sini namanya fuel control dial. Mengatur tinggi rendahnya engine yang berhubungan dengan tenaga yang dihasilkan. Kalau di mobil itu pedal gas ya. Terus yang di sampingnya ada namanya lamp switch. Berfungsi untuk menghidupkan lampu kerja, lampu depan, atas kabin, lampu belakang, dan monitor. Oke, di sebelahnya ada long swing lock switch. Digunakan untuk mengunci upper struktur bagian atas agar tidak berputar. Oke, sampingnya ada namanya mesin push up switch. Switch ini digunakan pada waktu unit amblas atau ketika beroperasi di lumpur. Prinsip kerjanya menambah tenaga pada boomnya. Oke, kita lanjut. Ini namanya layar monitor. Layar monitor ini ada beberapa item ya kawan-kawan, bisa dilihat. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ini namanya engine water temperature monitor, sebagai petunjuk suhu engine naik atau mengalami overheat. Oke, sampingnya di sini ada hydraulic oil temperature monitor, sebagai petunjuk ketika posisi jarum berada di H atau high, itu tandanya temperatur sedang tinggi ya kawan-kawan, sama kayak di sebelahnya. Oke, ini ada fuel gauge monitor, untuk mengetahui isi bahan bakar pada tangki ya kawan-kawan. Oke, dilanjut, sampingnya ada namanya eco gauge monitor. Ini menandakan kalau ekskavator ini memiliki low sistem emisi atau sistem ramah lingkungan. Oke kawan-kawan, dilanjut. Di sini ada namanya function switch menu. Ada beberapa pilihan ya, dari F1 sampai F6. Ini hanya mekanik aja yang tahu. Kita sebagai operator hanya menggunakan beberapa saja, seperti F4. Oke, di sini ada service meter monitor, untuk mengetahui jam kerja engine selama running dan mengetahui jadwal servis. Dan kalau kita tekan F4 satu kali, dia akan memunculkan jam dunia. Bisa dilihat ya di video. Oke, kita lanjut. Di bawah di sini ada beberapa pilihan ya, dari 1 sampai 6. Kita akan bahas nama dan fungsi-fungsinya. Yang pertama ada auto decelerator. Jika diaktifkan, RPM akan turun secara otomatis menjadi low idle. Bisa dilihat ya gambar kura-kura. Dan yang kedua working mode selector, sebagai metode pilihan kerja yang sedang digunakan. Mode P digunakan pada pekerjaan normal atau loading, sedangkan mode E digunakan pada waktu pekerjaan general, dan mode E digunakan pada waktu pekerjaan lifting atau pengangkatan biasa mekanik. Yang B digunakan pada pekerjaan memecah batu atau breaker. Ini bucketnya khusus ya. Oke, yang ketiga travel speed, untuk menunjukkan kecepatan travel unit yang dibutuhkan. Bisa dilihat di sini ada high, itu kecepatannya tinggi, putaran trek ya. Mi itu menengah, santai. Low itu rendah, berarti pelan ya kecepatan treknya. Dan sini yang keempat ada buzzer center, dia digunakan ketika ada suara-suara ya di monitor. Yang kelima ada wiper monitor, untuk membersihkan kaca bagian depan kabin yang naik turun itu ya. Dan yang terakhir keenam ada namanya windshield washer, untuk mengeluarkan air pada wiper ya.
ketika diaktifkan dia akan muncrat dan wipernya itu naik turun. Oke, di bawah ada namanya advanced speed switch, digunakan untuk menaikkan dan menurunkan level kipas pada AC. Itu ya yang naik turun yang di bawah gambar kipas bisa dilihat. Di sampingnya temperatur switch AC digunakan untuk menaikkan dan menurunkan temperatur AC, suhunya ya. Temperatur suhu. Oke, kita lanjut. Di bawah ada namanya airflow control. Berfungsi untuk mengatur arah angin dari AC sesuai kebutuhan kita. Ada 2, di belakang itu ada 4 ya. Oke kawan-kawan, dilanjut pengenalan handle. Yang pertama ada control lever kanan, bagian kanannya. Control lever ini digunakan untuk mengoperasikan boom dan bucket. Sedangkan control lever kiri digunakan untuk mengoperasikan arm dan struktur bagian atas putar kiri atau kanan, atau bisa dibilang swing ya, mutar. Oke, yang merah-merah ini yang di kanan ada namanya klakson. Untuk unit PSI klakson digunakan untuk isyarat unit dan komunikasi saat loading ke unit lain. Sedangkan yang di kiri ada namanya knock switch atau power max. Berfungsi untuk menambah tenaga 7% dari sebelumnya dengan cara menekan tahan selama 8, detik. Jadi menambahkan tenaga di bagian arm saat menggali. Oke, dilanjut di bagian bawah ada namanya travel pedal. Lever pedal digunakan untuk merubah arah gerak maju, mundur, dan steering. Bisa dilihat ya, nanti kita akan praktekkan. Oke, di sisi kiri ada namanya yang merah-merah ini safety lock lever. Merupakan peralatan untuk mengunci kontrol lever, peralatan kerja, swing, dan attachment. Jadi fungsinya sebagai safety ya, untuk mengunci ketika unit sedang beroperasi atau sedang tidak beroperasi. Oke, kita lanjut ke belakang. Di sini ada namanya yang merah-merah ini fire system atau fire suppression. Berfungsi untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran di area engine dengan cara menekan tombol tersebut. Jadi ada di situ tombol ya. Bila gig berada di ring hijau berarti pressure yang ada di dalam tabung masih aman. Jika di merah sudah tidak aman ya. Oke, di sini ada radio FM. Berfungsinya untuk menyetel musik, tidak direkomendasikan saat bekerja ya. Oke, di sebelahnya ada namanya tempat menaruh minum atau kopi atau segala macam ya. Oke kawan-kawan, saya akan menunjukkan cara kerjanya ya. Yang pertama-tama kita naikkan dulu RPM-nya dengan cara memutar fuel control dia ke arah kanan. Setelah itu kita on-kan safety lock levernya. Kita mulai dari handle kanan. Ketika kita tarik ke belakang handle kanan, boom akan naik secara otomatis ya, bisa dilihat di video. Dan ketika dorong ke depan, boom akan turun secara otomatis, bisa dilihat nih. Ketika kita gerakkan ke kiri, bucket secara otomatis akan tertutup ya, bucket di depan itu yang bergerak, dan ke kanan dia akan membuka bucketnya. Oke, dilanjut kita handle kiri ya. Bisa dilihat ketika kita dorong ke kiri, kita gerakan ke kiri, upper struktur akan bergerak ke kiri mengikuti. Begitu juga kita ke kanan, akan bergerak ke kanan. Dan ketika kita handle dorong ke depan, arm akan keluar ya. Begitu juga sebaliknya, kita tarik ke kiri, arm akan masuk ke dalam. Bisa dilihat di video ya. Oke, kita lanjut di travel pedalnya.
ketika kita dorong ke depan, unit akan maju ke depan ya. Begitu juga sebaliknya, kita tarik ke kiri, unit akan mundur. Dan kalau kita mau melakukan steering, kita cukup mendorong satu handle aja ya, tidak usah ada duanya, bisa dilihat.